Kita akan lanjutkan membaca tentang pemrograman web masih di JavaScript. Ada video yang ke-23. Di project yang ketiga, kita lanjutkan pembuatan dari shopping cart bagian yang kedua. Kita langsung ke materinya saja. Di video sebelumnya kita sudah bisa menampilkan tampilan dari ini yang menggunakan array method map. Sekarang kita akan lanjutkan untuk sedikit merapikan ini. Kita ke VS Code. Di dalam VS Code kita cari style.css nya, kemudian di dalam sini kita akan tambahkan flex wrap. Flex wrap kita isi dengan wrap, kemudian kita Ctrl S, kita akan lihat hasil di dalam sini. Nah, ini dia sudah nge-wrapping ini ke sini. Kemudian kalau kita ingin mengetengahkan, kita bisa tambahkan di dalam sini, yaitu justify content, kita pilih center. Kita Ctrl S, kemudian kita lihat hasilnya. Nah, ini dia sudah ada di tengah. Kalau saya tambahkan lagi sebuah data di dalam shoppingcart.js, ini saya akan tambahkan satu lagi, saya akan copy, Ctrl C, kemudian saya akan paste di bawah. Dari sini saya tambahkan satu objek lagi, kita Ctrl S, hasilnya seperti ini. Nah, ini kemudian kita akan cari gambar yang es jeruk. Ini kita buat di sini es jeruk. Kemudian ini ID menunya kita ganti dengan 6. Kita Ctrl S, kemudian kita akan lihat hasil dalam sini. Nah, ini ada es jeruk. Sekarang kita akan coba tambahkan button di bawahnya ini. Jadi ada tombol di bawah sini, yaitu tombol beli. Kita akan tambahkan di dalam sini. Kita akan buat yaitu button. Button kita akan tulis beli. Kita Ctrl S, kemudian kita lihat hasil di browsernya ini. Buttonnya ini ada di pojok kiri bawah. Sekarang kita ke VS Code lagi. Kalau kita lihat di dalam indeks HTML dari toko online-nya ini, di kelasnya itu ada konten. Kemudian di konten ini ada header, kemudian ada navleft, ada navright, kemudian ada main content. Kita akan coba lakukan penambahan. Ini main ini sejajar dengan navright, kemudian di luarnya ada div class content. Kita Ctrl C, kita letakkan di yang JavaScript-nya ini. Kita Ctrl V. Kemudian di dalam sini juga ada yaitu ininya header. Kemudian kita cari lagi yaitu main. Kita Ctrl C. Kemudian kita ke dalam sini. Nah, di bawahnya ini kita akan isi dengan div close. Nah, ini kita tambahkan dengan div close. Kita copy, kita paste, kita Ctrl S. Nah, ini sekarang mainnya ada di dalam sini, kemudian ini punyanya produk dan ini buttonnya dalam sini. Kemudian yang button ini kita akan tambahkan sebuah div. Kemudian ini kita isi dengan kelas, kemudian kita buat btn beli. Ini kita akan Ctrl X, kita letakkan di dalam sini. Kita Ctrl S, kemudian kita akan atur supaya ini, kita lihat dulu hasilnya. Hasilnya ini seperti ini. Kita akan atur supaya fontnya itu lebih besar. Kita atur dalam CSS-nya. Kita buat di dalam sini yaitu .btn beli, kemudian kita cari button. Kemudian di dalam sini kita buat font size, kita akan atur dia di large. Kita Ctrl S, kita akan lihat hasilnya. Nah, ini. Kemudian kita juga atur width-nya di 50 px. Kita Ctrl S. Kemudian height-nya kita akan atur juga di 30 px. Kita Ctrl S, kemudian kita lihat hasilnya seperti ini. Ini kita sudah dapatkan. Kemudian kita akan coba menambahkan sebuah data di dalam btn ini. Kita tulis di dalam sini data, kemudian strip kita isi dengan ID. ID kita isi dengan angka 5. Kita Ctrl S. Kemudian di dalam shopping cart ini kita akan ambil btn beli. Kita tambahkan di dalam sini let, kemudian btn beli,
kita tulis saja seperti ini, kemudian dokumen dot query selector, kemudian kita ambil yang ada di dalam sini yaitu btn beli, kita Ctrl C, kemudian kita taruh dalam sini, kita kasih petik-petik, titik, kemudian panah kita ambil yang namanya di dalam sini yaitu button, kemudian di dalam sini sekarang kita akan tambahkan btn beli dot on klik, kemudian sama dengan kita buat function anonymous, kemudian name-nya kita hapus, ininya kita hapus. Sekarang kita akan tampilkan di dalam console.log, kemudian kita ambil di dalam sini yaitu btn beli dot, kemudian dataset, kemudian dot dataset.id, kita Ctrl S, kemudian kita lihat hasil di dalam sini. Kalau kita klik kanan, kemudian inspect, kita akan gunakan konsol di sebelah sini, kita klik, nah ini keluar angkanya 5. Kalau di dalam sini saya ganti dengan angka 50, kita Ctrl S, kemudian kita akan lihat di dalam sini, nah ini keluar angkanya 50. Kita bisa mengambil data ini dari dalam sini. Untuk mengambil data dari button ini ada data ID, kemudian di dalam JavaScript-nya kita akan tambahkan di dalam sini yaitu button beli, kemudian dataset ID ini sesuai dengan nama yang ada dalam sini. Kalau di dalam sini ID ini kita akan ganti dengan ID menu, ya otomatis seperti ini. Kemudian di dalam sini juga harus diganti dengan ID menu. Kita Ctrl S, kemudian kita lihat hasil di dalam sini. Nah ini tetap 50. Kalau ini sudah selesai, kita bisa pindahkan yang ada dalam div class btn beli. Ini kita klik kanan, kemudian cut, kita taruh di dalam, kita Ctrl S dulu supaya simpan. Kemudian di dalam sini kita akan tambahkan di bawahnya kolom, di bawahnya harga, kita Ctrl V. Kemudian yang ini kita atur lagi, kita atur di dalam sini ada ID menu, kemudian isinya 50. Ini kita akan copy dari dalam sini, Ctrl C, supaya ini diisi nanti variabel. Jadi ini akan diisi oleh variabel, yaitu kolom kita masukkan di dalam sini yaitu ID menu. Dalam sini ID menu, kemudian kita Ctrl S, ini hasil di dalam sini, kemudian kita lihat hasil. Nah ini sudah masuk ke dalam sini yaitu beli, kemudian ini beli, ini sudah masuk ke dalam produknya. Sekarang kita akan ambil supaya ketika diklik dalam sini ID-nya masuk. Nah ini ID-nya masuk, jadi masuk, kita lihat di dalam konsolnya. Caranya adalah kita button beli ini kita akan ganti dengan query selector all. Karena dia sudah query selector all, berikutnya kita akan mencari mana yang diklik. Mana yang diklik kita akan menggunakan for, kemudian ini indeksnya ke 0, indeks array-nya ini kita akan ganti dengan btn beli, Ctrl C. Jadi dalam sini btn beli. Kemudian yang ini kita akan pindahkan, Ctrl X, kita pindahkan di dalam for. Jadi ini digunakan untuk mencari button mana yang diklik. Berarti seperti yang sudah kita pelajari di sebelumnya, btn kliknya ini kita isi dengan array, yaitu kita isi dengan indeks. Kemudian di dalam sini btn index, kemudian console log btn dataset. Yang ini kita akan ganti dataset dengan array. Array-nya kita isi dengan ID menu. Kita Ctrl S. Kemudian kita akan lihat hasil di dalam sini. Kita klik. Nah ini ada error, kita akan perbaiki di dalam sini. Kita tambahkan di dalam btn beli ini belum kita tambahkan yaitu indeksnya.
index. Kita Ctrl S. Jadi ketika ini diklik, btn index ini akan mencari dataset sesuai dengan ID menu yang dikirim dari sini. ID menu ini akan diambil, kemudian ini akan mencari button mana yang diklik. Kita Ctrl S, kemudian kita akan lihat hasil dalam sini. Kalau saya klik ini, maka dia akan muncul 1. Kalau ini 3, kalau ini 2, kalau ST ini 6. Nah, ini kalau misalnya di dalam sini kita isi ID menu untuk gambar ini, yaitu ST ini kita akan ganti dengan S0. Kita Ctrl S, kemudian ini ID menunya saya akan ganti dengan 66. Kita Ctrl S, kemudian kita lihat hasil di dalam sini. Nah, ini S0. Nah, ini ketemunya 66. Jadi ini sudah bisa mengambil ID dari dalam buttonnya ini. Jadi dalam buttonnya ini ID. Berikutnya, kalau sudah bisa mengambil ID, kita akan buat sebuah array. Kita akan buat sebuah array di dalam sini, yaitu kita akan buat namanya cat. Cat, kemudian kita isi dengan array kosong. Kita Ctrl S. Kemudian yang ada di dalam sini, ini akan mengisi ke dalam arraynya. Kita isi dengan cat. Kemudian untuk mengisinya kita menggunakan push. Kemudian yang di btn beli ini saya akan copy saja, Ctrl C, saya akan paste ke dalam waktu di push dalam sini. Ini kita komen saja. Kita Ctrl S. Kemudian di bawahnya sini saya akan menampilkan menggunakan console.log. Kemudian kita isi dengan cat. Kita Ctrl S. Nah, ini arraynya kosong. Kalau saya klik ini, kemudian saya klik lagi yang ini, kita lihat hasil di dalam sini. Nah, ini 1 dan 66. Kita mengambil seperti ini. Berikutnya kalau saya klik lagi ini, kemudian di dalam sini dia akan terisi arraynya. Ulangi, saya akan ambil 1, 2, kemudian 3. Kita lihat di dalam catnya yaitu 4, 5, dan 66. Kita sudah bisa mengisi array untuk menunjukkan bahwa bagian mana yang diklik, jadi ID menu mana yang kita pilih. Jadi ID menu mana yang kita pilih menggunakan button beli. Perhatikan caranya di dalam sini. Kita sudah meletakkan button beli, kemudian kita isi dengan ID menunya ini dengan kolom ID menu untuk mengambil ID-nya. Nah, ini dalam sini ini sudah dibuat map. Kemudian dari dalam sini kita bisa ambil menggunakan document.querySelector untuk mencari button beli. Kemudian di dalam sini let index ini untuk mencari button mana yang diklik. Kalau sudah ketemu button mana yang diklik, baru kemudian kita masukkan ke dalam array, kita beri nama array cat. Kemudian array cat ini ditampilkan menggunakan console.log. Nah, itu materi yang kita pelajari. Kita belajar untuk mengambil nilai dari sebuah button. Kemudian button ini bisa diletakkan di dalam mapnya ini, hasil dari mapnya. Kemudian yang diklik tadi, yang diklik di dalam sini kita bisa ambil nilainya. Kemudian kita membuat sebuah array baru untuk diisi sesuai dengan button yang diklik. Nah, itu materi yang kita pelajari di video ini. Sekarang nanti di video berikutnya kita akan belajar bagaimana menampilkan ini untuk supaya lebih jelas. Kalau ini kan kita nggak tahu 4, 5, 6 itu apa. Nanti di video berikutnya kita akan belajar untuk menampilkan yang dipilih atau yang dibeli itu apa saja. Nah, itu di video berikutnya. Kita lanjut di video berikutnya masih tentang shopping chat. Terima kasih.